teman-teman. Nah, di sini untuk yang punya motor Supra X125 ataupun Karisma, ketika kabel yang dua ini sudah putus, nah, segera diperbaiki ya, karena sangat-sangat penting. Kabel dua ini sangat-sangat penting ya. Nah, ini sudah putus, namun sudah saya solder lagi. Nah, ini sudah putus, dia sudah tidak aktif, tidak difungsikan. Nah, padahal ini kabel dua ini yang dari karbu ini itu sangat-sangat penting ya. Jadi saya solder lagi karena sangat penting, saya solder lagi, saya sambungin lagi. Ini namanya TSS ya. TSS ini throttle switch system ya. Itu fungsinya dia mengantarkan sinyal lewat kabel dua ini ke CDI. Nah, di CDI ini untuk Karisma ini kalau ininya tidak aktif, ini hanya 27 derajat saja pengapiannya. Namun ketika TSS ini aktif, dia mengantarkan sinyal ya, dari CDI dari 27 derajat dia akan berubah jadi 30 derajat ya pada wheel. Jadi pas di putaran atasnya dia semakin irit dan semakin responsif. Nah, oke, cara kerjanya seperti ini. Kita buka dulu TSS-nya. Nah, dari skep ini, motor Karisma ini berbeda dengan motor Supra X ataupun Supra Fit ataupun motor Pega ya. Nah, karena di sini ini sudah ada ininya ya, di skepnya berbentuknya seperti ini, dan ini untuk memfungsikan TSS ini, throttle switch system ini ya. Nah, ketika dia ada di sini, nah dia tidak tertekan, berarti dia tidak aktif ya, tidak fungsi. Nah, di sini pengapian dari CDI itu hanya 27 derajat. Nah, ketika ditarik gas, nah, ketika dia ditarik gas, di sini dia tertekan ya, mulai aktif. Nah, di sini terhantarlah sinyal pada CDI. Nah, di sini akan terhantarkan sinyal pada CDI, dan CDI pengapiannya akan maju dari 27 derajat menjadi 37 derajat. Nah, motor Karisma ini di putaran tingginya dia akan irit. Dan selain irit, dia akan lebih responsif ya, lebih mantep, lebih caem gitu ya. Nah, jadi di sini jangan dianggap sepele TSS ini ya, jangan dianggap sepele TSS ini, karena ini bukan TTS ya. Ini TSS bukan TTS ya. Jadi sangat-sangat berperan penting untuk pengapian dari motor Karisma ini. Oke. Nah, di sini pengapian dari CDI 27 derajat, ketika TSS ini fungsi, dia akan berubah menjadi 37 derajat ya, berbanding 10 ya perbedaannya. Untuk mengetahui fungsi atau tidaknya, kalau yang punya multitester, kita tes dua kabel hitam dan kabel merah dari multitester, kita sambungin saja ke sini ya, ke dua kabel ini. Dikasih ohm, kalau bergerak, jarumnya bergerak, terus ditekan dia akan gerak lagi, ada perubahan dalam pergerakan ataupun dari multitester yang digital, jadi angkanya berbeda gitu ya, ada perubahan dari angkanya, berarti masih aktif. Nah, seperti ini contohnya nih, gue kasih contoh. Nah, perhatikan di nomornya ya. Nah, si kabel 2 ini tinggal kita kasihkan saja di ohm ya, di ohm. Nah, di ohm. Ohm. Tep. Dia berubah. Langsung ke berubah. Nah, berarti ini masih fungsi. Nah, ini ketika tidak difungsikan ya. Nah, sekarang kita fungsikan. Tep. Dia berubah lagi. Nah, sekarang kita lepas. Berarti TSS ini masih aktif ya. Nah, karena sangat pentingnya TSS ini, jadi saya solder lagi biar lebih mantap ini di putaran tingginya nih.
Jadi untuk yang punya Karisma ataupun Supra X125, kalau ininya sudah tidak aktif atau tidak disambungkan, sambungin lagi, aktifkan lagi ya. Jarang ruksakin kieu mah. Dan solder. Solder ini. Paham ya fungsi dari TSS ini? Fungsi dari TSS ini, dia mengantarkan sinyal lewat dua kabel ini kepada CDI. Nah, pengapian CDI ini yang tadinya 27 derajat, ketika TSS ini menghantarkan sinyal pada CDI ini, dia akan berubah dari 27 derajat menjadi 37 derajat ya, berbanding 10. Pengapian yang akan dialirkan pada koil itu jadi lebih wow, ajib. Jadi di putaran tingginya Karisma ini semakin oke. Teu monoyo teuing lamun ieuna aktif mah, tapi lamun ieuna teu aktif kurang wow, kurang responsif.